Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur di kondisi seperti sekarang ini ya, musim penyakit, pandemi belum selesai, tapi kita semua masih bisa berjumpa dan satu majelis atau satu forum dalam rangka belajar dan sama-sama menggembirakan literasi. Kan judul besarnya Tur Literasi. Salat dan salam juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan pengorbanan beliau kita semua bisa hari ini bisa menjadi Muslim, bisa merasakan bagaimana Islam yang berkemajuan, Islam yang sebenar-benarnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang beliau rindukan ya, di akhirat kelak. Sebagai pengantar untuk buku ini tadi sudah disampaikan Mas Rifma yang saya hormati, Mas Rifma luar biasa pengantar. Beliau juga memberikan pengantar di buku ini ya, yang saya rasa justru pengantar-pengantar dari tokoh-tokoh tersebut yang membuat buku ini menjadi lebih berisi gitu. Karena kalau saya sendiri menulis di buku ini tulisan-tulisan yang ringan, yang kalau mungkin di luar kebiasaan anak IMM. Kalau anak IMM biasanya kalau nulis minimal 5 referensi, 5 referensi, kemudian pakai footnote dan sebagainya. Tapi di buku ini saya menulis 2 tulisan dan itu tulisan yang ringan. Artinya saya hanya menulis apa yang saya lihat, apa yang saya pernah alami, dan apa yang menjadi keresahan saya sendiri terkait dengan literasi. Itu tadi sudah disampaikan juga panjang lebar oleh Mas Rifma. Mungkin saya ingin menggarisbawahi sedikit saja bahwa literasi, tradisi literasi atau budaya literasi di masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah. Kalau mencari pengertian atau definisi literasi, teman-teman bisa mencari sendirilah di jurnal, di buku, ataupun di kamus. Tapi secara sederhana, saya sering bilang bahwa kenapa literasi kita rendah? Yang paling sederhana adalah ketika masuk Indomaret, tulisannya ditarik, tapi masih kita dorong itu pintu. Kita semua bisa baca, kita tahu artinya ditarik itu apa. Tapi kita nggak bisa mengambil makna atau menjadikan itu satu tindakan. Kita tahu maknanya, kita tahu kata-katanya, kita tahu artinya, tapi kita nggak paham maksudnya apa. Itu contoh sederhana. Kalau merujuk ke riset-riset, tentu angka literasi kita itu yang terakhir saja kita berada di posisi 60 sekian, ya 65 atau 63 dari 70 negara yang disurvei. Kan berarti kita ada di 5 terbawah ya. Harusnya 5 teratas, ini 5 terbawah angka literasi kita. Kenapa begitu? Padahal kalau kita coba melihat mungkin ke lingkungan sekitar kita hari ini, buku sudah sangat mudah ditemukan. Bacaan di handphone, di website, jurnal-jurnal di internet itu sangat banyak dan kita bisa akses kapanpun. Terus gerakan-gerakan literasi hari ini mulai bertumbuh. Bahkan buku-buku bajakan itu semakin banyak dipasarkan. Semakin banyak yang menjual dan memproduksi buku bajakan. Meskipun itu melanggar hukum, harusnya kan kalau produksinya bertambah berarti minat bacanya itu banyak, harusnya begitu. Nah, tapi kenapa tingkat literasi kita masih rendah? Yaitu tadi kita hanya bisa membaca atau kita memahami membaca itu hanya sebatas melafalkan rentetan huruf, melafalkan kata-kata atau tanpa kita mengambil
makna atau tujuan, maksud, pesan di dalam kata-kata itu. Nah, jadi yang saya tulis di buku ini ada 2, yang pertama tentang teknologi informasi ya, bagaimana kita hidup di era tsunami informasi, di era badai informasi, sangat banyak informasi, tapi kita nggak bisa mencerna. Ya, tulisan saya yang kedua di situ membahas tentang gerakan literasi kaum milenial. Jadi kesadaran mengenai literasi itu sudah sangat besar, saya rasa di kalangan milenial. Sudah sangat besar, muncul gerakan-gerakan campaign di media sosial, kemudian muncul pojok-pojok bacaan atau reading corner di kedai-kedai kopi, kemudian ada juga yang menggelar perpustakaan gratis di Car Free Day atau di taman-taman ya, taman-taman masyarakat. Saya sendiri dulu pernah aktif ikut sama teman saya yang membuat gerakan literasi semacam itu di daerah Lenteng Agung. Dulu kita buku-buku anak-anak, kemudian buku-buku referensi, bahkan buku-buku yang sejarah, buku-buku berat kayak gitu juga kita ampar gitu di taman. Antusiasnya sangat luar biasa, apalagi anak-anak yang bermain, karena mungkin sehari-hari mereka di rumah nggak ada buku, atau ada buku mungkin sudah bosan. Di taman main, permainannya hanya sedikit, jadi mereka lebih banyak menunggu lari-larian, main sepeda, dan sebagainya. Nah, yang anak-anak itu ketika menemukan ada di salah satu sudut taman itu ada anak-anak muda lagi mengampar buku dan boleh baca secara gratis, mereka sangat semangat untuk penasaran gitu, ini ada buku apa, ada buku cerita, buku pelajaran, dan sebagainya. Jadi sebetulnya dari mana kesadaran literasi itu harus kita mulai? Dari mana problem literasi kita hari ini bisa kita selesaikan? Jadi kalau kata Kepala Perpusnas, ya, Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia itu, angka literasi yang rendah itu berakar dari kurangnya atau rendahnya minat baca, rendahnya tradisi membaca. Di Indonesia, atau jangan di Indonesia lah, di IMM misalnya, kader IMM, setiap kader, coba dilakukan survei, setiap kader itu 1 bulan berapa buku yang dibaca, yang selesai dibaca, selain buku referensi kuliahnya. Coba disurvei teman-teman IMM. Saya yakin ada beberapa orang yang mungkin 1 minggu habis 1 buku apapun ya, mau buku fiksi, mau buku yang berat, filsafat, dan sebagainya. Tapi angka itu sangat kecil gitu. Nah, kalau tadi kita kembali ke survei yang dilakukan PISA itu, jadi kalau di luar negeri itu 1 orang dalam 1 bulan itu, dalam tingkat produksi bukunya, misalnya dalam 1 bulan untuk 1 orang itu ada 20 buku. Jadi 1 orang punya pilihan 20 buku. Kalau di Indonesia itu dari 90 orang itu hanya 1 buku pilihannya. Jadi mungkin berkaitan juga dengan pemerintah dan industri perbukuan gitu, yang memproduksi referensi dan bacaan yang mungkin bisa menambah minat baca kita. Nah, tapi kalau kata Kepala Perpusnas, dia bilang bahwa ya tadi tuh, minat baca kita rendah sehingga literasi kita rendah. Literasi kita rendah sehingga daya saing Indonesia di mata dunia juga menjadi rendah. Bahkan dia bilang indeks kebahagiaan kita jadi rendah gitu. Saya nggak tahu korelasinya kayak gimana itu antara membaca, literasi, kemudian daya saing, sampai pada indeks kebahagiaan atau
survei tentang kebahagiaan orang Indonesia itu rendah. Tapi bisa kita tangkap bahwa akar dari problem ini adalah membaca sebetulnya. Kita banyak buku, banyak referensi, tapi membaca kita kurang. Banyak buku yang kita baca, tapi yang kita maknai hanya berapa persennya saja. Nah, Taman HAM, ya, komunitas-komunitas literasi seperti Taman HAM, kemudian IMM yang juga punya gerakan intelektual di dalamnya, itu jadi salah satu yang diharapkan, ya, diharapkan untuk bagaimana sih menumbuhkan minat baca yang tinggi, minat menulis, ya, berkarya, menerbitkan buku dan sebagainya. Jadi waktu Taman HAM mengadakan pelatihan itu dulu, saya bilang ke Zulfikar bahwa kita itu harus punya karya kalau mau bicara literasi, tapi nggak punya karya itu kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, jadi buku itu salah satu, buku menata kata meneliti makna ini salah satu produk pertama ya di Taman HAM. Mungkin nanti Zul lebih inilah menjelaskan. Ini menjadi awal dan menjadi batu pijakan nanti ke depan. Kalau tadi harapannya Mas Rifma itu muncul karya-karya baru, saya malah berharap setiap member atau anggota Taman HAM nanti punya buku masing-masing dengan passion, dengan fokus kajian, dengan karakternya masing-masing. Gitu. Karena kalau komunitas literasi kita tidak punya karya dan tidak bisa menghasilkan kreator bagi literasi itu sendiri, itu akan menjadi sangat disayangkan dan ya itu yang kita tidak bisa menjadi bagian dari solusi dari krisis literasi maupun dari problem literasi di Indonesia hari ini. Mungkin itu aja dari saya, tidak berlama-lama. Terima kasih moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa menafas, tapi khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung ke pembedah yang kedua. Ada Kanda Bayu Jati Prakoso. Kepada Kanda Bayu Jati Prakoso, disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah terdengar, moderator? Sudah terdengar, Kanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih moderator Alivia dan teman-teman semua. Dan di sini juga yang terhormat Pak Rifma Gulam ya, sudah membersamai kita juga, dan Pak Ahmad Soleh ya. Kalau saya sering bilang Mas Soleh atau Kang Soleh mungkin ya. Kawan karib, dan waktu itu pertama kenal waktu DAM ya mungkin ya, di Jakarta Timur, waktu Kang Sol itu jadi ketua umum. Tuh keren banget beliau itu ya, teman-teman. Saya terkesima tuh dengan beliau waktu itu. Udah jadi wartawan Suara Muhammadiyah, terus nulis banyak. Nah, situ saya ingin belajar tuh ke beliau. Saya ngintilin itu teman-teman. Ngintilin, ngikutin kayak gitu, gimana sih caranya belajar gitu. Nah, itu yang kemudian mungkin yang menjadi spirit saya hingga saat ini. Oke, terima kasih moderator. Terima kasih Nabila, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat sering ditanyakan di forum-forum literasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bayu tentang bagaimana mencari ide. Jadi kalau saya, ketika kita menulis kemudian buntu, ya jangan dilanjutkan menulis. Menulis
Ya, jadi kalau lagi nulis terus buntu, ya jangan dilanjutin nulis, kita berhenti, kita istirahat. Nah, kan kapasitas pikiran kita, otak kita juga pasti ada batasnya gitu ya. Ketika dipaksa untuk terus menuangkan, tapi ternyata bekalnya belum cukup, ya kita harus berhenti untuk istirahat. Kita cari lagi bekalnya, kita dengan tadi ya, bisa baca buku, bisa membaca di internet dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan masalah kita bukan di membacanya, tapi masalah kita ada di maaf ini ada ya, sebentar ya. Jadi, mau ikutan tuh. Ya, jangan-jangan kita udah punya bekalnya banyak, tapi energi kita nggak ada. Atau kita kecapean, atau kita butuh refreshing. Jadi semua penulis yang bestseller, yang apalagi yang pemula, pasti sering mengalami writing block ya, atau kebuntuan ide saat menulis. Jadi selain membaca buku, saya sarankan untuk refreshing. Refreshing ya macam-macam, terserah teman-teman. Ada yang sukanya main game, ada yang sukanya makan, ada yang sukanya jalan-jalan. Terserah, itu bebas masing-masing mau seperti apa refreshing. Nah, menulislah di waktu-waktu yang tepat, waktu yang menurut kita paling enak, paling nyaman untuk berpikir, paling tenang. Gitu. Nah, kalau banyak orang sih menyarankan waktu-waktu subuh atau waktu-waktu di sepertiga malam. Nah, itu waktu-waktu yang sangat tenang, sangat kondusif buat kita menulis ataupun menyampaikan isi pikiran kita. Kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa ditambahkan oleh Ayahanda Rikma. Ayahanda, disilakan. Baik, terima kasih. Tadi sebetulnya udah banyak ya, dan hampir sama sih ya. Cuman saya penekanannya mungkin lebih kepada ini, dua hal. Pertama, tulisan itu tidak harus jadi. Ya. Jadi ketika kita menulis itu tidak mesti tulisan itu menjadi produk yang jadi gitu, dalam pengertian utuh sebagai satu tulisan yang mesti dipublikasi, kan gitu. Karena bisa jadi dalam konteks berpikir ya ada hal-hal yang begitu kita cerna dalam bentuk tulisan itu kemudian bisa jadi tidak layak gitu kan, kurang mendalam, butuh data tambahan dan sebagainya. Maka tadi itu membaca, mencari data, mungkin perlu waktu yang lebih gimana kita dapat insight untuk nulis lagi dan seterusnya. Yang kedua, mungkin penekanan saya justru dari sisi ini, gimana kemudian kalau kita nulis jangan sampai kita kehabisan ide gitu. Jadi dari sisi pencegahannya gitu, bukan ketika kemudian terjadi masalah itu gitu. Lah untuk menghindari itu bisa dua hal yang harus kita perkaya. Pertama, teman-teman bisa membaca beberapa buku-buku trik-trik menulis itu seperti itu. Atau kalau dalam konteks tulisan yang serius, teman-teman harus biasakan juga membaca buku-buku metodologi, buku-buku teori-teori itu, kemudian diperhatikan ini konstruksinya itu kayak apa sih kan begitu. Nah, dalam konteks menulis itu penting agar kemudian kita tidak stuck itu, sebelum menulis itu kita bikin semacam struktur ide begitu. Jadi kayak kita bikin buku itu kan ada daftar isinya. Nah, sebelum menulis kalau kita itu mau agar pikiran kita itu sistematis, ya baiknya itu dibuat
semacam kayak daftar isi itu. Jadi struktur idenya itu kita mau nulis apa sih? Kalau saya nulis begini, ini nanti kerangkanya gimana gitu. Jadi dibuat kerangkanya begitu. Sehingga ketika kemudian teman-teman buntu nih, meski dalam praktek itu biasanya juga nanti akan tetap buntu gitu. Sudah nulis sekian banyak, di sini mentok, padahal itu nanti ketika kita turunkan masih ada lagi kan sub-sub bab berikutnya gitu atau bagian-bagian lain dari itu. Teman-teman lanjutkan saja bagian yang belakangnya ini. Yang stuck itu biarkan aja dulu kan gitu. Karena bisa jadi nanti begitu teman-teman melanjutkan subbab berikutnya, nanti proses dialektik di pikiran kita itu ketemu, oh berarti yang di depan itu harus begini ya, kayak seperti itu gitu. Jadi struktur ide itu seringkali memudahkan kita di dalam proses menulis sehingga gagasan kita itu terstruktur dan kita tidak kehabisan ide. Selain tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Bayu ataupun Mas Soleh tadi itu. Jadi ya banyak membaca, kemudian mungkin perlu waktu yang lebih santai kan gitu. Karena kadang-kadang menulis itu sebetulnya kan persoalan gampang-gampang susah kan gitu. Susahnya itu ketika kita tidak fokus. Jadi mau sepinter apapun kita, bacaannya itu sudah ditumpuk di samping komputer, di samping laptop itu, buku-buku yang kita perlukan itu sudah ada semua, sudah kita tandai, sudah ini. Tapi kalau moodnya itu nggak ada, nggak jadi itu tulisan itu gitu. Tapi ketika kita itu lagi fokus begitu, tidak bisa diganggu, kita nulis sebentar saja itu biasanya selesai gitu. Pengalaman-pengalaman begitu. Jadi kayak saya ngerjain ensiklopedia Buya Hamka itu yang susah itu memulainya. Karena seminggu itu kadang-kadang nyelesain satu satu kata itu, tulisan itu nggak selesai. Baru nulis sebentar, ini kok kayaknya nggak ini gitu. Tapi begitu nih, seminggu berikutnya ini kita sudah ketemu gitu, besok itu lanjut itu lancar saja tuh, cepet itu. Karena kemudian pola pikir kita, runtutannya kita sudah menguasai dengan baik. Mungkin gitu ya Nabila ya. Jadi yang penting itu tadi, begitu stuck jangan kemudian menganggap wah ini sudah akhir segalanya gitu. Yang penting jangan begitu gitu. Padahal banyak kasus juga yang sudah menulis stuck gitu, kemudian dibiarkan tulisan itu. Beberapa waktu kemudian bisa jadi juga udah berbulan-bulan dia teringat lagi. Dia tuliskan lagi, ternyata justru menjadi tulisan yang luar biasa bagus gitu. Dan ada banyak perubahan radikal yang dia lakukan terhadap tulisan awalnya tadi. Jadi yang penting menulis kan begitu. Jadi menulis itu kan tidak dilihat hasilnya, tapi prosesnya begitu. Jadi justru kalau kita stuck, kita susah, ya kan, dalam proses menulis ya ibadahnya justru di situ. Saya kira itu. Terima kasih Nabila. Terima kasih Ayahanda Rikma. Terakhir bisa dijawab oleh Kanda Zulfikar. Pada Kanda Zulfikar, disilakan. Terima kasih untuk Kak Alivia. Jadi pertanyaan dari Kak Nurul. Ada hadis yang berkata bahwa bergaulah dengan orang-orang soleh. Nah, ketika teman-teman ingin menulis dan teman-teman masih pemula seperti saya, teman-teman maka bergabunglah dengan orang-orang soleh. Jadi ketika bergabung dengan orang-orang yang menulis seperti anak komunitas menulis, masuklah dalam forum-forum penulisan, ikut seminar penulisan, teknik penulisan. Nah, ketika kalian atau kita semua masuk dalam satu wadah yang sama, yang satu visi bahwa terkait kepenulisan, terkait literasi, maka dari situ kita bisa saling mengingatkan, saling mengevaluasi, saling cerita dan berbagi dan saling memberikan tips. Nah, ketika kita mengalami kebuntuan, kita bisa untuk saling dibantu dalam hal-hal ide, penemuan ide baru. Oh, kenapa nggak alurnya seperti ini? Oh, gimana nggak alurnya kayak gini? Dan lain seterusnya lah gitu. Nah, ketika memang mengalami kebuntuan, coba untuk istirahat atau misalnya
ya refreshing lah, kalau kata Mas Oleh bisa main game dan sebagainya, itu silahkan. Ya, mungkin bisa segelas kopi kan, nyantai dulu, atau ingin liburan ke gunung sebagainya, itu bebas. Kalau pribadi saya dalam terkait penulisan ya, tulis ketika ada ide muncul, tulis aja langsung, entah itu di note HP atau di buku kecil. Saya tuh selalu naruh buku kecil di dalam tas, dan ketika saya nggak bawa tas, maka buku saya itu di kantong buku tulis ya, buku tulis manual book itu selalu ada di kantong celana. Nah, atau misalnya kalau emang lagi, kalau teman-teman biasa nulis pakai HP, terbiasa pakai HP, mungkin bisa di note. Tulis aja dulu, misalnya kita dapat ide, kayaknya pengen nih nulis terkait pemanasan global, atau kita nulis tentang alam, atau nulis tentang puisi, atau nulis tentang bertahan, tulisnya dulu. Andai kata itu cuma mentok sampai 2 paragraf, 1 paragraf, atau 3 paragraf, selesai tutup. Nah, kita buka lagi ketika memang kapan-kapan lagi mau dibuka, atau tiba-tiba teringat untuk scroll lagi, oh iya ternyata hari ini kita waktu itu pernah nulis ini loh, tapi belum selesai. Akhirnya lanjutin, dan akhirnya alhamdulillah menjadi sangat bagus, insya Allah. Nah, kurang lebih itu. Sisanya telah disampaikan oleh Ayahanda, terus ada Mas Bayi dan Kang Ahmad Soleh. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Kanda Jessica. Di sini udah ada yang raise hand. Ada Kak Muhammad Fauzan. Silakan bertanya. Bismillah, terdengar tidak suara saya, moderator? Benar, Kak. Oke, izin kepada semua narasumber. Saya ingin bertanya tips and trick untuk menulis puisi itu agar menarik, bagus, dan juga ketika dibaca itu dilirik oleh yang membacanya. Itu bagaimana ya? Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muhammad Fauzan. Mungkin pertama bisa dijawab oleh Kanda Ahmad Soleh. Pada Kanda Ahmad Soleh, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin nih nanti daftar kelas puisinya aja nih. Tapi saya jawab ya, bagaimana bikin puisi yang menarik. Yang menurut saya puisi itu kan banyak bentuknya. Puisi itu banyak ragamnya, banyak genrenya, banyak cara kita mengungkapkan puisi itu banyak. Nah, bagaimana membuat puisi yang menarik? Ya, kita banyak-banyak membaca puisi orang lain dulu. Yang menurut kita bagus, yang seperti apa? Yang menurut kita paling enak, paling nyaman untuk mengungkapkan gagasan itu yang mana? Gitu. Jadi kita sama lah kayak nulis yang lain, kita butuh baca referensi, kita butuh banyak membaca dulu, kemudian tinggal kita eksplorasi bagaimana cara pengungkapannya, bagaimana diksi-diksinya, ya, bagaimana pemilihan katanya, dan seterusnya. Kalau puisi yang bagus, yang menarik, itu kan tergantung konteks dan situasinya ya. Puisi yang bagus bagi orang yang sedang jatuh cinta ya puisi tentang jatuh cinta gitu. Puisi yang bagus buat orang yang sedang kesal dengan pemerintah ya puisi yang kritik pemerintah gitu. Jadi itu bergantung konteks dan situasinya. Tergantung kita sebagai penulis mau membuat yang seperti apa. Kita mau menangkap peristiwa yang mana gitu. Nah, kayak gitu. Mungkin itu aja. Selebihnya nanti ikut kelas puisi aja lah. Terima kasih. Bagaimana Kak Muhammad Fauzan, apakah sudah jelas? Iya, sekali lagi berarti misalnya izin nih Kanda Ahmad Soleh, berarti misalnya ada judul, misalkan judulnya tentang alam gitu, berarti itu nanti berarti kita kayak berpikir atau ngelihat dulu misalkan puisi-puisi lain nih tentang judul alam gitu, nanti berarti kita sendiri gitu yang membuat dari referensi
yang lain gitu. Begitu bukan sih Kak Kanda? Ya, jadi yang kita lihat dari puisi orang lain itu cara pengungkapannya. Gitu. Kan ada puisi yang menggunakan kata-kata yang apa namanya sulit, bukan sulit ya, jarang digunakan, ya, atau bahasa-bahasa arkian itu yang kalau di kamus ditandai kata itu sudah jarang digunakan gitu, kalau di kamus. Nah, atau ada juga puisi yang menggunakan bahasa-bahasa yang kekinian, bahasa yang sekarang, bahasa yang populer gitu. Atau ada juga bahkan puisi yang sangat lugas menyampaikan suatu peristiwa atau satu gagasan gitu. Jadi yang kita ambil dari bacaan-bacaan tadi itu adalah gaya, gimana cara pengungkapannya gitu. Kalau tema, topik dan seterusnya itu kan tergantung si penulis gitu, karena setiap penulis punya pengalaman sendiri, punya penginderaan sendiri, dia menangkap apa, dia melihat apa, dia merasakan apa, dan seterusnya kayak gitu. Terima kasih, udah cukup jawabannya. Kak Muhammad Fauzan. Ada terakhir ya teman-teman ya di kolom chat dari Kak Fitri Nurfadilah. Izin bertanya, jika menulis mengenai perjalanan pengalaman pribadi dalam sebuah blog untuk dibagikan kepada pembaca, diksi apa yang paling tepat untuk dipakai, bahasa biasa atau bahasa baku? Kepada Kanda Bayu Jati Prakoso, silakan untuk menjawab. Oke, izin menjawab ya. Sepengetahuan saya aja, menulis perjalanan pribadi itu mungkin lebih ke ini ya, bahasa semacam cerpen kayak gitu ya, cerita pengalaman misalkan kayak gitu, ataupun bahasa non fiksi kayak gitu juga bisa, tapi lebih ke ini ya, non fiksi ya. Jadi diksi-diksi yang digunakan itu langsung saja gitu, bisa pakai kata semacam cerita kronologis kayak gitu-gitu kan. Kita seperti apa, kita lagi di mana, terus di situ kita menunggu apa, di antara sekitar itu sedang kondisinya seperti apa, hujan dan sebagainya dan sebagainya. Dan perjalanan pengalaman itu bisa diceritakan lewat secara kronologis, itu boleh banget kayak gitu. Bahasa populer lebih tepatnya ya, lebih ke bahasa populer dengan gaya alur yang kronologis, itu bisa. Lebih lagi mungkin bisa dikasih semacam kayak tadi tuh apa namanya, biar pembaca terasa sekali, itu bisa lewat ini, salah satunya apa namanya itu, penggambaran teman-teman di lingkungan teman-teman ketika melakukan perjalanan itu. Misalnya pengalaman pribadi lagi apa, pergi kemana kayak gitu, ceritakanlah juga mungkin bisa sekeliling teman-teman ketika perjalanan pergi itu, dan kondisi teman-teman di situ itu ketika itu perjalanan seperti apa, terasa apa atau gimana, atau merasakan apa, hype-nya seperti apa. Jadi mengajak pembaca juga, diajak di semacam kayak berdialog, atau merasa untuk apa namanya, merasa untuk oh saya mengikuti dari isi tulisan itu gitu. Lebih ke sana sih, bahasa-bahasa yang populer juga. Bahasa populer kan bahasa yang kemudian bisa apa namanya, dipahami oleh banyak orang kayak gitu, tidak berbeda dengan bahasa baku yang memang bahasa baku, lebih-lebih bahasa baku yang kemudian bahasa baku ilmiah misalnya, itu kan itu udah beda soal ya, udah beda soal lagi. Itu memang kalau itu memang syarat dari penulisan ilmiah, mungkin itu ya kalau dari saya. Apakah sudah jelas Kak Fitri Nurfadilah? Sudah cukup ya Kak Fitri ya.
Ustaz, gue mau berak. Oke, selanjutnya ada closing statement. Terlebih dahulu mungkin bisa disampaikan oleh Kanda Zulfikar untuk menyampaikan closing statement. Apa Kak? Maaf, tadi moderator terputus. Menyampaikan closing statement Kanda. Menyampaikan profil? Closing statement. Oh, oke. Oke, maaf di sini agak banyak suara. Closing statement dari saya pribadi, teman-teman jangan pernah untuk malu menulis, jangan pernah untuk berhenti berkarya. Literasi generasi terendah itu masih sangat minim. Jangan pernah untuk bosen dan terus untuk berkarya, terus untuk mencari ilmu, terus untuk bangun bersama. Karena bangun sendiri itu nggak enak, makanya enak bangun bersama. Closing statement dari saya kurang lebih mengajak teman-teman untuk bergabung kepada Taman HAM, untuk mari untuk kita berkarya bersama, kita sama-sama untuk berliterasi, membuat buku dan membangun gerakan-gerakan dalam dunia perliterasian. Buat pertanyaan terakhir tadi, bisa gabung di dalam kelas cerpen mungkin. Nanti mungkin akan diajak bagaimana caranya untuk menulis kronologi, dari menulis dan sebagainya. Nah, kurang lebih itu dari saya, dan saya kembalikan kepada yang lainnya. Terima kasih. Terakhir mungkin closing statement dari Ayahanda Risma kepada Ayahanda Risma, silakan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas nggak? Jelas Ayahanda. Ya, soalnya lagi ada bersih-bersih AC ini. Baik, sebagai closing statement, jadi teman-teman harus mulai. Ya, yang penting tuh mulai saja gitu. Jadi jangan takut kurang ini, kurang itu, lah kan. Jadi mulai saja, apapun yang bisa ditulis, tuliskan kan. Bisa nulis di buku catatan harian, tulis. Apakah masih terhubung? Sepertinya koneksinya deh. Oke, mungkin bisa dilanjut. Mungkin closing statement dari Kanda Ahmad Soleh. Pada Kanda Ahmad Soleh, disilahkan. Oke, terima kasih moderator. Bagi saya yang penting dari literasi itu adalah bagaimana kita mau belajar. Ya. Kita mau belajar, kita mau memulai, kita mau mengeksplorasi. Ya. Jadi kalau kata Sapardi, menulislah kapanpun. Ya. Jangan tunggu ide itu datang. Jangan cari ide itu dimanapun, tapi ketika ada ide, tulislah itu. Nah, kemudian kalau kata Pram, apapun itu harus kita tulis, karena kita nggak tahu, mungkin hari ini tulisan kita nggak berguna, tapi suatu saat nanti pasti tulisan itu akan menjadi catatan yang penting, yang bisa jadi suatu saat itu akan berguna dan bermanfaat buat orang lain. Maka teman-teman, menulis itu perkara tekad, kemauan, dan kesadaran kita buat memulai. Salah satu cara memulainya dengan aktif di komunitas literasi, ya, atau yang punya blog ya hidupkan blog, ya. Yang punya media sosial, mulailah nulis caption yang agak-agak panjang dan lain-lain sebagainya dengan buku catatan misalnya tadi kayak Zulfikar itu.
medianya banyak, alatnya sudah banyak, tinggal bagaimana kita punya tekad dan kemauan. Nah, alat yang banyak, media yang banyak itu akan menjadi satu hal yang percuma kalau kita tidak menggunakan dan memanfaatkannya untuk satu hal yang baik. Dan literasi ini salah satu jalan buat kita menyemai kebaikan. Ya. Kebaikan itu bisa jadi nanti akan kembali ke kita sendiri, bisa jadi akan beranak pinak ya kepada orang lain. Kemudian kalau di media sosial mungkin nanti dibagikan lagi, bermanfaat buat orang lain, akan ada yang membagikan lagi dan seterusnya. Itu akan menjadi satu hal yang luar biasa. Dari satu ide, satu pemikiran, satu karya itu bisa menjadi catatan yang sangat baik buat diri kita. Dan buat kita yang baru memulai, jangan pernah merasa jelek tulisannya, jangan pernah merasa takut tulisannya jelek dan sebagainya. Karena setiap orang berproses ya, nggak ada orang mau nulis itu langsung jadi buku bestseller, itu nggak ada. Semua mengalami proses, semua nulis dari hal yang ringan-ringan ya, dari hal yang sering kita temui, dari hal-hal yang kita sukai. Gitu aja. Mungkin itu dari saya, tetap semangat dan terus belajar. Sama-sama kita sampaikan kebaikan itu dalam bentuk apapun, salah satunya tulisan. Terima kasih. Bila bisa berhak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda Ahmad Soleh, Ayahanda Rifma, apakah sudah terhubung kembali? Sudah, saya kira cukup saja ya. Jadi poinnya, ayo dimulai. Tadi banyak saran dari Mas Soleh, Mas Zulfikar, Mas Bayu. Jadi berjejaringnya itu terus dipelihara, bacaannya ditingkatkan. Insya Allah teman-teman bisa menjadi penulis handal semua dan melahirkan karya-karya produktif. Ya, saya doakan teman-teman bisa sukses seperti Mas Soleh, Mas Zulfikar, Mas Bayu dan lain sebagainya ya. Mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir closing statement dari Kanda Bayu Jati kepada Kanda Bayu Jati, silahkan. Oke, terima kasih Olivia. Dari saya mungkin tadi udah semua ya. Saya juga ada yang serupa. Tetap belajar ya, poinnya tetap belajar dimanapun dan kapanpun, dan tetap rendah hati. Menulis adalah proses atau kerja yang berproses dan berprogres ya. Itu aja mungkin dari saya, dan senantiasa terus berfastabiqul khairat. Mungkin itu aja. Bila fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Bayu Jati. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber atau pembedah yang sudah berkesempatan untuk sharing ilmunya pada siang hari ini. Semoga semua yang disampaikan bisa bermanfaat dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kita dengarkan azan sebentar ya.
Teman-teman, saya izin ya. Sudah adzan ini di sini. Ya. Iya Bapak, terima kasih banyak. Semoga sukses ya, Mas Soleh, Bayu, sama Mas Zulfikar. Saya izin Oke, semua. mari siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi tanya jawab. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber atas waktu dan kesempatannya. Saya Alivia Nurul Aini sebagai moderator pamit undur diri. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Imawanti Alivia selaku moderator dan juga saya ucapkan terima kasih kepada berdiskusi bersama kita pada kegiatan siang hari ini. Dan untuk teman-teman peserta jangan lupa untuk mengisi absen pada Google Form yang sudah disediakan oleh panitia melalui kolom komentar. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman, ayo untuk semuanya on cam ya, biar kita kelihatan semua, biar bisa foto bersama. Ya. Ayo teman-teman untuk on cam. Ya. 1, dimulai ya. 1, 2, 3. Ya. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir pada acara hari ini. Saya, Prima Sahbila, selaku MC, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih teman-teman. Semuanya. Terima kasih semuanya. Izin pamit ya. Ya, terima Terima kasih semuanya. Izin live duluan ya. Terima kasih banyak Kak Soleh, Kak Bayu, Kak Zul. Ya, Nadia sama-sama. Makasih juga. Terima kasih juga peserta semua. Ya. Terima kasih Prima. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ya. Prima dan Alivia. Terima kasih juga Kak Nadia. Jangan lupa ikut kelas-kelas Taman HAM.